Gaji dan tunjangan anggota DPR dalam jumlah yang besar bukanlah suatu keputusan yang patut ya. Kita bisa melihatnya dari berbagai aspek. Aspek pertama adalah potensi pemborosan anggaran. Dari hasil hitung-hitungan kami secara kasar, jika ada 580 anggota DPR mendapatkan 50 juta rupiah setiap bulannya selama 60 bulan, maka ada potensi pemborosan anggaran hingga 1,74 triliun rupiah. Itu bukan angka yang kecil dan bisa dialihkan untuk berbagai kebutuhan lain, misalnya pelayanan publik yang selama ini terganggu dengan adanya efisiensi anggaran. Yang kedua dilihat dari sisi etika publik. Etika publik bicara soal keadilan dan juga kepatutan. Dari sisi kepatutan di tengah kesulitan warga yang saat ini sedang terjadi, ada kenaikan pajak dan segala macamnya, rasanya keputusan untuk melanjutkan tunjangan perumahan ini bukanlah suatu keputusan yang patut gitu ya, sehingga mestinya harus dibatalkan oleh Sekjen DPR atau siapapun pihak yang berwenang untuk membatalkan keputusan ini. Nah, yang ketiga perlu dilihat juga adalah dari hasil penelusuran kami selama tahun 2024 dan sebelumnya pernah ada paket-paket pengadaan yang bertujuan untuk memperbaiki atau menambal apa yang menjadi permasalahan dalam perumahan DPR yang sebelumnya. Sementara kalau kita lihat ada kebutuhan tersebut dan sedang diperbaiki, lalu apa gunanya mengeluarkan uang yang jumlahnya miliaran rupiah untuk memperbaiki, andai kata ternyata masih ada keputusan untuk memberikan tunjangan rumahnya tidak digunakan, dan itu rasanya perlu kita pertanyakan. Yang keempat, dari sisi transparansi, rasanya kita tidak pernah mendapat penjelasan yang cukup mengenai berapa besarannya 50 juta itu, hitungannya seperti apa. Apakah mengikuti standarisasi yang sudah ada, apakah juga itu sudah sesuai dengan kebutuhan dan yang diperlukan oleh para anggota DPR gitu ya, sehingga itu harusnya dijelaskan secara terang oleh para pengambil keputusan dalam memberikan tunjangan perumahan ini.